Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama Pak Syam dalam channel pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, serta memberikan manfaat bagi sesama. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, sobat sekalian, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke konten pembelajarannya. Selamat belajar. Oke, sobat sekalian. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada semester 1 yang kemarin kita sudah bahas mengenai bilangan dan himpunan. Nah, untuk bab 3 ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, apa aja sih yang dibahas dalam bentuk aljabar? Nah, pertama kita lihat di sini pada konsepnya. Yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenal bentuk aljabar. Selanjutnya operasi bentuk aljabar. Nah, ini hitung-hitungan. Ya, bagaimana mengoperasikan bentuk aljabar. Kemudian memfaktorkan bentuk aljabar, dan yang terakhir cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pada materi yang pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Apa aja sih yang akan kita bahas pada sub bahasan mengenal bentuk aljabar? Nah, yang pertama yaitu pengertian. Nah, pengertian bentuk aljabar. Kemudian unsur-unsur pada bentuk aljabar. Selanjutnya nilai dari bentuk aljabar. Dan yang terakhir KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan bentuk aljabar, kemudian bisa menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar, selanjutnya menentukan nilai dari bentuk aljabar, dan menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematik yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, misalnya di sini ada rumus keliling persegi, yaitu 4 kali sisi, kita simpulkan jadi 4S. Ya. Kemudian ada rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, kita tuliskan PL. Kemudian rumus keliling persegi panjang, di mana rumusnya itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, maka kita tulis menjadi 2P ditambah 2L. Nah, selanjutnya rumus panjang rusuk sebuah balok. Nah, rusuk balok itu berarti 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Nah, seperti itu contohnya. Maka 4S dan PL itu adalah masing-masing bentuk aljabar. Ya, ada angkanya, ada simbolnya. Nah, di sini yang ada yang dibilang simbol itu mewakili dari nilai yang belum diketahui. Nah, di mana bentuk aljabar itu ada yang kita sebut dengan suku. Nah, banyaknya suku dalam bentuk aljabar. Kalau di sini 4S dan 4L itu masing-masing adalah bentuk aljabar suku 1. Jadi cuma ada satu sukunya, yaitu 4S dan PL. Namanya suku tunggal atau monomial. Nah, kalau dalam keliling, ya 2 panjang ditambah 2 kali lebar, itu adalah bentuk aljabar suku 2 atau disebut binomial. Nah, selanjutnya
4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi itu adalah bentuk aljabar suku 3 atau trinomial. Nah, lebih dari 3 sukunya maka disebut dengan suku banyak atau polinomial. Nah, misalnya di sini ada K ditambah 3L tambah 5M dikurang 2N. Nah, ini lebih dari 3 suku ya. Nanti ya untuk lebih jelasnya pembahasan berikutnya nih, di slide berikutnya akan kita bahas apa itu suku dan seterusnya. Nah, pada unsur-unsur aljabar kita akan membahas itu. Jadi bentuk aljabar itu terdiri dari suku-suku. Tadi ya yang kita ada suku 1, ada suku 2, ada suku 3. Jadi pembatas suku itu adalah operasinya. Ya, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Nah, setiap suku itu terdiri dari faktor dan konstanta. Ya, di mana faktor terdiri dari koefisien dan variabel. Untuk lebih jelasnya di slide berikutnya akan kita bahas. Nah, misalnya di sini bentuk aljabar 3x ditambah 7y ditambah 5. Maka suku pertamanya adalah 3x. Kemudian suku keduanya 7y dan suku ketiganya adalah 5. Nah, dari 3x ini 3 adalah koefisien x. Ya, yang kali kita bilang faktor ya. Faktor itu terdiri dari koefisien dan variabel. Nah, maka 3-nya itu adalah koefisien dan X itu variabel. Maka 3 adalah koefisien dari X. Ya, selanjutnya 7 adalah koefisien dari Y. Dan X itu adalah variabelnya yang pertama. Kemudian Y itu adalah variabel yang kedua. Nah, sedangkan 5 itu disebut dengan konstanta. Nah, jadi ini adalah unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar. Nah, perhatikan bahwa suku ketiga merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya. Ya, jadi konstanta itu tidak ada variabel. Ya, jadi ingat-ingat itu. Jadi sukunya itu ada. Suku terdiri dari yang membentuk suatu bentuk aljabar. Jadi kita yang dibatasi oleh operasi. Ya, di dalam suku itu terdiri dari faktor dan konstanta. Nah, di dalam faktor itu ada koefisien dan variabel. Jadi seperti itu untuk unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, sekarang suku-suku sejenis. Ya, pada setiap bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Nah, jadi dalam bentuk aljabar itu terdapat suku-suku sejenis. Ya, di mana suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama. Nah, misalnya di sini tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. X kuadrat ditambah 3x dikurang 2x ditambah 1. Kemudian 6y pangkat 3 dikurang 3 ditambah 5y pangkat 3 ditambah x dikurang 7. Nah, dari bentuk aljabar yang berikut itu, manakah suku-suku yang sejenis? Nah, suku-suku sejenis adalah yang pertama 3x dan min 2y di sini ya. Nah, 3x dan min 2y. Kemudian yang bagian B, suku sejenisnya adalah 6y pangkat 3 dan 5y pangkat 3. Kemudian ada min 3 dan min 7. Nah, kenapa suku sejenis? Karena variabelnya sama. Tambah lagi ada pangkat yang sama. Ya, katakanlah di situ variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda, maka itu dikatakan bukan suku sejenis. Jadi perhatikan pangkatnya juga. Nah, di sini pangkat 3. Di sini juga pangkat 3. Nah, di sini 2x ini mengandung pangkat 1 ya. Maka nggak usah ditulis juga, dia udah mengandung pangkat 1. Jadi seperti itu. Ya, variabelnya sama dan pangkatnya pun sama. Itu dikatakan suku sejenis atau konstanta juga. Tidak ada variabelnya juga dikatakan suku sejenis. Jadi seperti itu ya.
Nah, selanjutnya nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabel diketahui. Nah, karena kan tadi variabel itu merupakan simbol yang belum diketahui nilainya. Nah, kalau nilai dari bentuk aljabar itu apabila variabelnya itu nilainya diketahui, maka akan bisa ditentukan nilai dari bentuk aljabarnya. Misalnya di sini diberikan bentuk aljabar 3x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 4. Nah, bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel, yaitu x kuadrat dan y. Nah, variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan. Nah, misalnya, di sini kita masukkan untuk x-nya itu sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 1. Maka nilai dari bentuk aljabar tersebut bisa kita urai. X-nya kita ganti dengan 2 dan y-nya kita ganti dengan 1. Maka kita substitusi 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 ditambah 5 kali 1 ditambah 4. Nah, kita operasikan semuanya. 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti 3 kali 4 hasilnya 12 dikurang 2 ditambah 5 kali 1 5 ditambah 4. Maka jumlah seluruhnya adalah 19. Maka nilai bentuk aljabar 3x kuadrat min x tambah 5y tambah 4 untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 adalah 19. Seperti itu untuk mencari nilai dari bentuk aljabar. Misalkan di sini ada contoh. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan min 2, dan R sama dengan min 1, hitunglah nilai bentuk aljabar berikut. Yang A, 2P kuadrat Q. Yang B, 5P dikurang Q kuadrat R. Yang C, 3PR dikurang PQR ditambah 4R kuadrat dikurang 5. Nah, tinggal kita substitusikan. Untuk yang A, 2P kuadrat Q sama dengan 2 kali P-nya 3 dikuadratkan dikali Q-nya min 2. Maka 2 kali 3 pangkat 2 dikali min 2. Hasilnya min 36. Ya. Yang B, 5P dikurang Q kuadrat R sama dengan 5 dikali 3 dikurang min 2 pangkat 2 dikali min 1. Nah, sama dengan hasilnya 19. Kemudian yang C, 3PR dikurang PQR ditambah 4R kuadrat dikurang 5 itu sama dengan hasilnya min 16. Ya, jadi seperti itu. Tinggal disubstitusi aja atau diganti variabelnya ke bilangan yang sudah ditentukan. Nanti akan ketemu dari nilai bentuk aljabarnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor dan kelipatan pada bentuk aljabar. Nah, faktor suatu bentuk aljabar. Misalnya di sini ada 3 kali 8 kali 2 sama dengan 48. Maka 3, 8, dan 2 adalah merupakan faktor dari 48. A kali B sama dengan AB, maka A dan B adalah faktor dari AB. Jadi seperti itu kalau aljabar ya. Nah, misalnya contoh, diketahui 2P dikali 5P dikali R, maka menghasilkan 2 kali 5 10, P kali P kuadrat dikali R, maka 10 P kuadrat R. Nah, maka tuliskan faktor-faktor dari 10 P kuadrat R. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini diketahui 2P kali 5P kali R sama dengan 10 P kuadrat R. Maka faktor-faktor dari 10 P kuadrat R adalah 2P, 5P, dan R. Nah, itu faktor dari 10 P kuadrat R. Tapi masih ada nggak faktor-faktor yang lain dari 10 P kuadrat R yang lain? Masih ada, masih banyak. Nah, di sini kita urai. Nah,
faktor-faktornya seperti ini banyak nih, 2, 5, 10 dan seterusnya. Nah, kesimpulannya faktor dari 10P kuadrat R adalah seluruh bilangan bulat dan huruf yang dapat membagi, nah ini 10P kuadrat R. Jadi semuanya yang bisa ngebagi bilangan-bilangan atau huruf yang bisa ngebagi ini. Ya, soalnya maksudnya gitu ya. Maka itu disebut faktor. Nah, faktor persekutuan terbesar dari bentuk aljabar. Misalnya di sini tentukan FPB dari 10P kuadrat R dan 15PR. Maka faktor dari 10P kuadrat R sama dengan 2 kali 5 kali P kuadrat kali R. Nah, faktor dari 15PR sama dengan 3 kali 5 kali P kali R. Nah, yang kita perlu catat, FPB adalah dari bentuk aljabar merupakan hasil kali dari faktor yang sama dan berpangkat rendah. Nah, kita lihat di sini faktor yang sama mana aja. Yang pertama adalah 5 ya, karena sama-sama P dan R ya. Nah, yang pangkatnya rendah berarti di sini ada 5 P dan R ya, karena P kuadrat pangkatnya tinggi, kita ngambil yang pangkatnya rendah. Maka dapat disimpulkan FPB dari 10P kuadrat R dan 15 PR adalah 5 PR. Nah, jadinya FPB-nya adalah 5 PR. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh lagi. Faktorkanlah bentuk aljabar 10P kuadrat R ditambah 15 PR. Nah, kita lihat ya faktor tadi. Faktor dari 10P kuadrat R 2, 5 P kuadrat dan R. Faktor dari 15 PR adalah 3, 5 dan P dan R. Maka FPB-nya adalah tadi 5 PR ya. Nah, maka dapat kita tulis ya, faktor untuk memfaktorkan bentuk aljabar 10P kuadrat R ditambah 15 PR sama dengan, nah 5 PR kita keluarkan ya seperti ini. Kemudian kasih dalam kurung, sisanya kita tulis dalam kurung. 5 PR sudah kita tulis untuk faktor dari kedua bilangan ya. Maka untuk 10 PR 10P kuadrat R tinggal ambil sisanya aja. Sisanya adalah 2 dan P yang belum ditulis, maka kita tulis di dalam kurung. Nah, untuk 15 PR itu sisanya adalah 3 ya, maka dapat ditulis 5 PR kali dalam kurung ya 2P ditambah 3. Nah, kemudian nomor berikutnya, faktorkan bentuk aljabar dari 2x Y ditambah 4x, kemudian 6x kuadrat dikurang 21xy. Nah, FPB dari 2xy dan 4x yang A ini adalah 2x ya. Sedangkan maka dapat kita keluarkan 2x nya, FPB atau bentuk faktor dari bentuk aljabar 2xy ditambah 4x sama dengan 2x kali dalam kurung y ditambah 2. Nah, itu untuk kita memfaktorkan operasi aljabar ya, bentuk aljabar. Kemudian yang B, FPB dari 6x kuadrat dan 21xy sama dengan 3x. Nah, kita faktorkan 6x kuadrat min 21xy sama dengan, karena FPB nya 3x maka 3x nya ditulis di luar ya, kita keluarkan dikali 2x min 7y. Nah, ini hasil pemfaktoran dari
bentuk 6x kuadrat dikurang 21xy. Selanjutnya kelipatan persekutuan terkecil bentuk aljabar. Nah, diketahui 3A kali 4B sama dengan 12AB. Maka faktor dari 3A sama dengan 3 kali A, dan faktor dari 4B sama dengan 4 kali B. Nah, KPK merupakan hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. Nah, karena di sini semuanya berbeda, maka ya KPK-nya adalah 12AB dikalikan semua, 3 kali 4 kali A kali B. Ya, jadi 12AB. Nah, tentukanlah KPK dari X dan Y, KPK dari 4X dan 6X, KPK dari 4X dan 6Y. Ingat ya, KPK itu adalah hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. X dan Y maka KPK-nya XY. 4X dan 6Y maka 4X dan 6X maka KPK-nya adalah 12X. Kemudian 4S dan 6Y adalah 12XY. Jadi diurai dulu ya faktor-faktornya. Nah, penggunaan KPK adalah kita untuk menentukan penyebut dari suatu pecahan. Ya, misalnya di sini tentukan hasil dari 3P per 4A ditambah 1 per 6B. Maka dapat kita selesaikan. Nah, di sini kita cari KPK dari 4A dan 6B. Nah, maka KPK-nya adalah 12AB. Kita samakan penyebutnya 12AB. Nah, pembilangnya kita kalikan. Ya, 12AB dibagi 4A sama dengan 3B hasilnya. 3B dikali dengan pembilangnya 3P. Kemudian 12AB dibagi 6B sama dengan 2A. Nah, 2A dikali 1. Jadi selanjutnya kita operasikan 3B kali 3P sama dengan 9BP. 1 kali 2A sama dengan 2A. Jadi 9BP ditambah 2A per 12B. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan KPK untuk bentuk aljabar. Oke, mungkin dari Bapak untuk penjelasan tentang mengenal bentuk aljabar cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.